Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani Razali Siahaan dari Prodi NER 1B dengan NIM 0320210077. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah peristiwa mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Juga mengubah molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang lebih kecil yang digunakan oleh enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua. Pertama itu proses mekanis. Proses ini terjadi ketika makanan di mulut dikunyah, diremas, dan dicampurkan. Contohnya pada saat makanan di gigi, pada saat makanan di mulut dan dihancurkan oleh gigi. Proses penghancuran ini juga dilakukan oleh mulut dan lambung. Kedua itu secara kimia. Menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil lagi. Proses pencernaan ini biasanya dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang ada di mulut. Biasanya di mulut ini dilakukan oleh mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan proses kimia ini untuk lebih mudah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan, anatomi dan fisiologinya. Yang pertama itu rongga mulut. Di sini ini rongga mulutnya. Di dalam rongga mulut ini itu ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Di dalam kelenjar air liur ini terdapat mukosa atau lendir, berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau yang dikenal sebagai enzim petialin. Ini akan memecah enzim amilum menjadi enzim maltosa. Melalui rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam faring. Faring adalah saluran memanjang yang berada di bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Setelah melalui faring, makanan akan lanjut melalui esofagus. Otot esofagus ini akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan mendorong yang disebut gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan akan masuk ke lambung. Selanjutnya itu dari mulut ke kerongkongan atau esofagus. Itu yang ini. Esofagus atau kerongkongan. Bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Menyerupai tabung dengan ukuran panjangnya 20 cm. Di dalam kerongkongan ini ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan, berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Setelah dari kerongkongan kita masuk ke lambung. Lambung itu yang ini. Lambung ini terletak di dalam rongga perut bagian kiri atas. Di lambung akan dilakukan lagi dicerna lagi secara mekanik dan kimia. Mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas makanan. Secara kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Dari lambung kita ke usus halus. Usus halus itu yang ini. Merupakan usus terpanjang, panjangnya bisa sampai 6-7 meter. Dihasilkan oleh enzim seperti yang contohnya enzim maltase, yaitu maltosa menjadi
menguraikan maltosa menjadi glukosa. Yang kedua itu sukrase, sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga itu laktase, itu laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Itu enzim eripsin itu mengubah pepton menjadi asam amino. Di usus halus itu ada dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Halus kita masuk ke usus besar. Yang ini usus besar. Ini usus besar. Usus besar ini bersambung dengan usus halus di rongga perut sebelah kanan. Terjadinya penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri pembusuk. Lambung berfungsi memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Usus halus berfungsi memecah dan menyerap nutrisi yang dicerna. Sedangkan usus besar itu berfungsi memproses pencernaan terakhir dari sistem pencernaan. Terakhir itu anus itu yang ini. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang, biasanya feses ditampung dulu oleh rektum. Setelah feses sudah siap untuk dibuang, otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan. Otot sphincter rektum ini disusun oleh otot lurik dan otot polos. Saya akan menjelaskan mekanisme sistem pencernaan. Itu yang pertama dilakukan oleh mulut. Makanan akan ditelan oleh mulut. Di dalam mulut ini ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan kita akan masuk ke lambung. Di lambung ini dicerna lagi menjadi mekanis dan kimia. Di mekanis ini dibantu oleh dinding lambung, sedangkan kimia itu akan dibantu oleh enzim pepsin. Dari lambung ini makanan akan bergerak ke usus halus. Sisa makanan akan bergerak ke usus besar. Dan sisa makanan ini akan dikeluarkan oleh anus.